sobat sekalian, selamat datang di channel ini. Kini kita sudah memasuki episode ke-6 My Hero Academia. Dan episode kali ini akhirnya menunjukkan bagaimana kekuatan sang All For One yang baru. Yang siapa lagi kalau bukan Shigaraki Tomura. Di episode ini kita difokuskan ke tujuan Shigaraki setelah bangkit. Dan juga ada atraksi quirk yang Shigaraki tunjukkan. Namun tentunya usaha Shigaraki tidaklah mudah. So untuk itu akan kita breakdown episode ke-6 My Hero Academia. Tapi sebelum lanjut, subscribe channel ini biar admin makin semangat buat kontennya. Dan mari kita mulai. Seperti biasa, kita bahas dulu ringkasannya. Episode ke-6 dibuka dengan Shigaraki yang memanggil Gigantomachia untuk melakukan kekacauan. Di sisi lain, terjadi pertarungan di markas Paranormal Liberation, di mana Cementos dan Montoledi bekerja sama menghajar Geten. Di saat yang sama pula, ada Toga yang membalaskan dendam kematian Twice dengan cara menikam hero-hero lain. Kembali ke Shigaraki, Shigaraki kini diperintah oleh All For One untuk merebut One For All. Tapi usaha itu tak mudah karena kini number one hero Endeavor muncul untuk bertarung dengan Shigaraki. Karena Endeavor yang tak sengaja mendengar apa yang Shigaraki ucapkan, maka Deku akhirnya tahu kalau Shigaraki ternyata mengincar One For All atau dirinya. Dan untuk itu, Deku segera bergegas mencari Shigaraki. Shigaraki kemudian merusak komunikasi para hero, dan dalam waktu singkat, Shigaraki akhirnya bertemu dengan Deku dan Bakugo. Hampir saja Deku dikalahkan, untungnya ada Gran Torino yang datang menyelamatkan. Di saat yang sama juga, Shigaraki akhirnya dimatikan quirknya oleh Aizawa. Tapi rencana Shigaraki tak berhenti sampai di situ cuy, sebab kini dia memanggil nomu-nomu lain untuk datang menghambur. Dan episode 6 pun selesai. Oke, sekarang kita masuk ke breakdownnya. Episode ini mengadaptasi dari chapter 273 sampai chapter 275. Kita awali dengan scene saat Geten berhasil membuat Montoledi terpental dan langsung dihadapi oleh Cementos, serta dibantu juga oleh Montoledi yang kini mendapat senjata berupa gada dari kekuatan Cementos. Di scene ini sebenarnya tidak mengadaptasi dari manga, sebab nantinya Cementos akan jadi lawan tangguh bagi Geten dan bukan Montoledi. Scene berlanjut ke Toga yang membantai para hero. Ini Toga lakukan akibat kekesalannya setelah Twice mati di episode sebelumnya. Dan cara Toga untuk membalas dendam adalah dengan cara menyamar sebagai pro hero L-Boy yang kemudian dengan penyamarannya berhasil membunuh para hero. Kembali ke Shigaraki, kini di dalam kepala Shigaraki ada suara-suara dari All For One yang memanggil One For All. Ini Shigaraki alami karena Shigaraki sudah secara resmi menjadi seorang pengguna quirk All For One. Yang jelas kita tahu bahwa quirk All For One dan quirk One For All adalah quirk yang saling terhubung satu sama lain. Makanya di pikiran Shigaraki hanya ada sosok Deku yang harus dia incar. Tapi sayang sekali usaha Shigaraki akan cukup menantang karena ada number one hero Endeavor. Selamatnya Endeavor dari serangan quirk Decay disebabkan karena Endeavor yang bisa terbang ke udara dengan memakai api di kakinya. Sehingga saat ini Endeavor masih selamat. Saat pertarungan terjadi, rupanya serangan api bertubi-tubi dari Endeavor tidak berpengaruh ke Shigaraki, sebab Shigaraki memiliki quirk super regenerasi. Sehingga meskipun dia dibakar sama Endeavor, tetap saja Shigaraki tak bisa mati. Di beberapa scene selanjutnya juga kita dapat melihat tameng yang dipakai oleh Shigaraki untuk menahan Endeavor. Nah, tameng ini adalah quirk yang sama dengan quirk tameng yang pernah Nine gunakan di movie kedua. Secara Nine juga memiliki sampel quirk All For One. Jadinya Shigaraki juga bakal memiliki quirk yang sama dengan Nine. Kalau gak salah nama quirknya Force Shield, koreksi bila salah. Kemudian Shigaraki memakai semacam quirk yang difokuskan untuk mencari titik koordinat Deku. Nah, quirk ini adalah quirk Sword milik Ragdoll yang sebelumnya telah dicuri di season 3 yang lalu. Saat ini pengguna asli quirk Sword telah menjadi staf di kantor agensi pahlawannya. Tapi nanti di perang selanjutnya, Ragdoll bakal kembali beraksi bersama dengan All Might. Adapun mengapa Shigaraki bisa mengetahui koordinat Deku, ini disebabkan karena koordinat para siswa kelas A yang pernah diplot oleh Ragdoll semasa dia menjadi pengguna Quick Sword yang ternyata koordinatnya masih tersimpan. Sehingga Shigaraki langsung tahu koordinat para kelas A. Setelah itu Shigaraki menuju ke arah Deku. Namun sebelum itu Shigaraki memakai serangan berupa listrik hitam yang gunanya untuk mematikan seluruh alat komunikasi hero. Nah, listrik hitam ini adalah quirk Shockwave, yakni quirk yang digunakan untuk memanipulasi gelombang kejut yang fungsinya untuk merusak alat komunikasi. Akibat serangan Shockwave ini mematikan alat komunikasi para hero dan markas polisi, sekaligus mengaktifkan tabung-tabung yang berisi pasukan Nomu. Akhirnya Shigaraki berpapasan dengan Deku dan Bakugo dan langsung saja memakai quirk lain untuk mengelabui Deku, di mana quirk ini adalah quirk Death Imagine, yakni quirk yang memiliki kemampuan untuk menciptakan ilusi kematian bagi lawannya, semacam genjutsu lah kira-kira. Untungnya di saat yang tepat datanglah Gran Torino yang langsung menyelamatkan Deku dan Bakugo. Kini pertarungan fokus antara Shigaraki melawan Endeavor dan Ryukyu. Ini sangat menarik kawan-kawan karena yang Shigaraki lawan saat ini adalah pahlawan nomor 1
yakni Endeavor, dan juga pahlawan peringkat 10 terbaik senegara Jepang yakni Ryukyu. Jadi kedepannya kita akan melihat combo dari si nomor 1 dan si nomor 10. Di saat yang sama, Shigaraki berniat ingin memakai DK ke Ryukyu, namun Shigaraki tak dapat mengaktifkan quirknya. Hal ini disebabkan karena quirk yang ada dalam tubuh Shigaraki telah dimatikan oleh quirk erasor milik Aizawa. Aizawa dari bawah tak berhenti memakai quirk erasernya untuk mematikan Shigaraki. Dan untungnya Aizawa dibantu oleh Rocklock untuk membantunya berdiri, serta manual yang memiliki quirk manipulasi air untuk menghidrasi mata Aizawa. Karena takutnya jika Aizawa berkedip, maka quirk Shigaraki akan aktif kembali. Kita kemudian ke Endeavor yang kini semakin bingung. Kok bisa Shigaraki masih memiliki kekuatan fisik super? Bukannya quirknya sudah dimatikan saat ini? Lantas Endeavor akhirnya menyadari kalau kekuatan fisik super yang Shigaraki miliki saat ini adalah kekuatan fisik alami yang tanpa ada campur tangan quirk. Dan kekuatan fisik Shigaraki ini hampir setara dengan kekuatan fisik All Might di masa primanya. Jadi yang Endeavor lawan saat ini seakan sedang melawan rivalnya sendiri, yakni All Might versi prima. Buset, Shigaraki kuat banget. Terakhir, karena merasa terdesak, Shigaraki akhirnya memanggil seluruh pasukan Nomu. Dan pasukan Nomu ini adalah Ner Hike Nomu, yakni Nomu yang berada di tingkatan atas tapi tidak sekuat Hike Nomu. Episode ini menunjukkan ke kita seberapa kuat Shigaraki dengan berbagai macam quirk yang dia miliki saat ini. Dan teman-teman yang membaca manga pastinya semakin yakin kalau Shigaraki, jika saja tak dimatikan quirknya, mungkin akan terlalu kuat dan tak sebanding dengan Deku. Oh ya, hampir lupa. Tadi juga ada perdebatan antara Deku dan Bakugo, di mana Bakugo juga mengincar Shigaraki. Ini karena Shigaraki telah menangkap Bakugo di season 3 yang lalu, sehingga yang namanya Bakugo ya pasti gak bakal terima cuy. So maka dari itu Bakugo mengincar Shigaraki di sini. Itulah pembahasan kita pada kali ini. Sangka apabila ada yang kurang, request juga di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya. Dan akhir kata, see you next time. Sorry kecepetan.